semua, kembali lagi di channel saya, Alur Sobat. Sebelum mulai alangkah baiknya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya, gaspol. Saat malam semakin dekat, si Yuan berjalan sendirian di jalan. Ada banyak pejalan kaki di sekitarnya, tetapi seiring berjalannya malam, pejalan kaki itu secara bertahap kembali ke rumah mereka, dan si Yuan hampir sendirian di jalan. Dia dan Yun Feixue sudah membuat janji sebelumnya. Jika dia berada di rumahnya sendiri, akan sulit bagi si pembunuh untuk memulai, dan Yun Feixue tidak akan bisa membantunya. Meskipun ada lebih sedikit pejalan kaki di sekitarnya, si Yuan mulai merasa gugup yang tidak dapat dijelaskan. Di jalan dan gang yang sepi ini, dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang cepat dengan jelas. Siapa yang tahu jika kematian akan melambai padanya di saat berikutnya? Bagaimanapun, dia masih remaja. Jika bukan kakak tertuanya yang meninggal, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Dia tidak mengungkapkan masalah ini kepada si Yun. Bagaimanapun, dia masih muda dan energi. Jika masalah ini dapat diselidiki sendiri, akan ada cukup banyak hal di depan ayahnya si Yun atau di antara banyak rekannya. Pamerkan modal. Meskipun kematian si Xiao Kun tidak layak untuk dipamerkan, setidaknya dia dapat menemukan pembunuhnya, yang pasti layak untuk ditegaskan. Dalam ambivalensi yang kompleks ini, dia terus menunggu. Tapi penantian seperti ini adalah yang paling menakutkan. Dia tiba-tiba menyesalinya. Mengapa dia harus mendengarkan Yun Feixue? Mengapa dia pergi ke Xiao Wuye? Jika si pembunuh tidak menemukan saya dan mati di sini, maka saya, si Yuan, tidak terlalu buruk. Apakah Anda dirugikan? Kakinya gemetar tanpa sadar, dan setiap langkah yang dia ambil memiliki perasaan lemah. Seolah-olah dia akan jatuh setiap saat, tubuh dan pikirannya hampir mendekati batas dan ada kemungkinan runtuh kapan saja. Tiba-tiba, dia berlari menuju ujung jalan seperti orang gila. Si Yuan tidak tahan lagi, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menunjukkan kekuatannya lagi. Hanya kembali ke rumah Si adalah yang paling aman, balas dendam atau pembunuh adalah yang kedua. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam melintas seperti hantu dan muncul di depannya. Dan si Yuan sangat ketakutan sehingga hatinya hancur. Kamu, siapa? Si Yuan bertanya dengan gemetar. Aku adalah dewa kematianmu, dewa kematian yang datang untuk merenggut nyawamu. Orang ini sepertinya tidak terburu-buru, dia benar-benar ingin menyiksa pemuda ini lagi. Dia ingin menghancurkan hatinya sepenuhnya, dan mungkin dia tidak harus melakukannya sendiri. Pada akhirnya, si Yuan ketakutan setengah mati olehnya. Kau membunuhku, membunuh saudaraku, kakakmu meninggal dengan sangat bahagia. Sebilah pedang menggorok lehernya tanpa rasa sakit. Tapi, kau berbeda, apa yang kau inginkan? Sama seperti hukum pidana yang diberlakukan oleh Kekaisaran Qianlong, ada banyak jenis kematian. Kamu ingin memilih yang lebih menyenangkan atau yang lebih lembut? Aku tidak, aku ingin mati. Tentu saja tidak mungkin. Apakah sulit untuk membuat pilihan? Oke, katakan padaku apa yang kamu tahu, dan aku akan membantumu membuat pilihan. Pria berbaju hitam itu berkerudung dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya sepasang mata yang berkedip di bawah sinar bulan seperti hantu cahaya yang mempesona. Dia perlahan mendekati si Yuan, dan pisau pendek di tangan kanannya digosokkan bolak-balik di pipi kiri dan kanan si Yuan. Si Yuan yang pingsan merasakan aliran panas dari tubuh bagian bawahnya, dan dia benar-benar buang air kecil di celananya. Dia tidak pernah menemukan bahwa kultivasinya dari ranah tulang kuat lapisan kelima akan sangat tak tertahankan, dan dia benar-benar tidak dapat dibedakan dari orang biasa di depan orang ini. Sungguh tidak berguna, putra penjaga kelas 5 yang bermartabat dengan pisau, ternyata menjadi bisul yang membasahi celananya. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Pergi saja menemani si Xiao Kun. Pria itu hitam kehilangan kesabarannya. Dia berbalik dan pergi. Sosok itu tiba-tiba berbalik, dan pisau pendek di tangan kanannya memancarkan cahaya seperti kematian dan memotong tenggorokan si Yuan. Boom! Tapi pada saat ini, sesosok muncul dari kegelapan seperti hantu, dan tanpa peringatan, meninju pria berbaju hitam itu dengan pukulan. Pukulan kuat ini seperti batu yang bertabrakan, dan pria berbaju hitam itu berguling ke belakang seperti karung yang rusak. Batuk, siapa? Siapa? Pria berbaju hitam itu memang pembunuh yang terlatih. Dia berbalik dan bangkit dengan cepat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah.
yang hampir membuatnya mati setengah dari pukulan. Hidup. Keluarga Yun, Yun Feixue, kemudian cahaya bulan. Pria berbaju hitam dengan jelas melihat tatapan pria ini, tetapi matanya masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah Yun Feixue adalah leluhur generasi kedua yang direndam dalam toples anggur dan wanita? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Di belakangnya, dua wanita muda tiba-tiba muncul. Mereka dengan mudah mengejutkan Si Yuan dari belakang, dan kemudian diam-diam menyaksikan semua yang ada di depannya. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh Si Yuan? Yun Feixue bertanya langsung tanpa terlalu banyak bicara. Apa hubungannya dengan kamu membunuhnya? Mengapa kamu membantunya? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara gemetar. Aku bertanya padamu, kamu hanya perlu menjawabnya. Seringai yang tidak bisa dijelaskan melintas di wajah Yun Feixue. Ranah 8 lapisan kelembutan batin seperti harimau mengaum dan naga mengaum, dan ki batin dalam tubuh seperti naga, Kuang Tao berguling, tetapi gerakannya seperti kilat dan guntur, dan dia datang kepada pria berbaju hitam itu dalam sekejap. Tapi yang mengejutkan pria berbaju hitam itu adalah Yun Feixue masih berdiri tidak jauh dari Si Yuan, dan sepertinya dua Yun Feixue tiba-tiba muncul pada saat ini. Itu benar. Teknik pengetahuan Qianying, dia telah berlatih dengan rajin selama 10 hari terakhir, dan sekarang dia dapat dikloning menjadi 3 bayangan, dan keterampilannya dapat membingungkan musuh, dan dia bahkan dapat mundur dalam krisis. Lebih jauh lagi, serangan diam-diamnya telah menghabiskan separuh hidupnya. Meskipun pria berbaju hitam ini berada di alam dewa konsentrasi 9 kali lipat, Yun Feixue, yang memiliki teknik pembunuhan 1000 bayangan, tidak perlu lagi takut, tidak untuk menyebutkan bahwa dia masih memiliki pisau darah di tangan. Pria berbaju hitam itu merasa bahwa pandangan dunianya telah ditumbangkan. Anak dari keluarga Yun itu, makhluk kecil yang tidak berguna itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Rencana untuk membunuh Si Yuan telah sepenuhnya dihilangkan olehnya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran, melarikan diri, dan setelah dia melarikan diri, dia akan membuat berita publik. Sorot matamu memberitahuku bahwa kamu tidak ingin bertarung lagi. Kamu ingin melarikan diri. Yun Feixue yang berada di samping Si Yuan menghilang, dan Yun Feixue di depan pria berbaju hitam itu berkata dengan mata mengancam. Aku, pria berbaju hitam itu tercengang oleh tatapan Yun Feixue. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuh Si Yuan? Kamu sebaiknya melunakkan mulutmu sedikit. Aku bisa mengembalikan apa yang kamu katakan tentang Si Yuan barusan. Ada banyak jenis kematian, dan terserah padamu untuk melakukannya. Putuskan yang mana yang akan dipilih. Itu ada di tanganmu. Yun Feixue memang menakutkan saat ini, hanya karena masalah ini terkait dengan dendam hidup dan mati kakak tertua ayahnya. Dalam hal ini, dia akan selalu tetap dingin dan kejam. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengetahui apapun dariku. Hati Hei Yi tercengang. Dia mengelak dan mundur dengan panik. Pembunuh yang memenuhi syarat dapat membunuh dengan satu pukulan dan mundur sepenuhnya. Meskipun operasi ini tidak berhasil, dia yakin bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Aku berkata, jangan coba-coba melarikan diri. Yun Feixue berteriak dengan marah. 3 sosok tiba-tiba muncul di 3 arah, dan 3 arah pelarian pria berbaju hitam sepenuhnya diblokir. Matilah aku, pria berbaju hitam itu berteriak keras. Pisau pendek di tangan kanannya menyala seperti lampu listrik, dan pisau yang mengancam ditebas, dan Yun Feixue di depannya segera dipotong menjadi 2 bagian. Tapi kunjungan singkat ini ditakdirkan bahwa pria berbaju hitam tidak dapat melarikan diri. Serangan Yun Feixue dari belakang seperti serangan Chongyu, dan pria berbaju hitam itu menjerit seperti babi, dan tulang belakang lumbarnya berada di tengah pukulan. Bagian bawah telah benar-benar hancur. Katakan, siapa yang memintamu untuk membunuh Si Yuan? Jika kamu berani bergosip tentang sesuatu yang berguna atau tidak, aku akan memotong tanganmu dulu, kata Yun Feixue acuh tak acuh. Saya tidak tahu siapa itu, saya hanya tahu bahwa itu adalah seorang biarawan. Dia memberi saya perintah untuk membunuh Si Yuan. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan ngeri. Biksu, Yun Feixue menatap pria berbaju hitam itu dengan tidak percaya. Dia berpikir bahwa kata Xiao Wuye akan keluar dari mulut pria berbaju hitam itu,
tetapi kata biksu benar-benar membuatnya bingung. Biksu macam apa dia? Katakan padaku. Yun Feixue terus bertanya. Dia semakin tua, dilihat dari ucapan dan perilakunya, dia harus mirip dengan biksu di tingkat presiden atau arhat, kata pria berbaju hitam itu. Yun Feixue tidak berbicara lagi, tetapi dia terus berpikir dalam hatinya, mungkinkah Xiao Wuye tidak bisa memberi perintah secara langsung, jadi dia meminta biksu ini untuk membawakannya perintah, tampaknya hanya ada satu kemungkinan. Xiao Wuye, kamu sangat berhati-hati dalam bertindak. Yun Feixue mencibir. Satu pertanyaan lagi, apakah kamu tahu siapa pembunuh ayah dan kakak laki-lakiku? Tanya Yun Feixue. Saya benar-benar tidak tahu ini, saya hanya mengikuti perintah, saya tidak tahu apa-apa lagi. Pria berbaju hitam itu hampir menangis. Jawaban untuk Yun Feixue ini tidak mengejutkan. Lagi pula, sangat aneh bagi mereka untuk mengetahui hal semacam ini, dan dia hanya bertanya dengan mentalitas untuk mencobanya. Kalau begitu kamu bisa pergi dengan damai, orang ini harus membunuh. Dia tahu banyak rahasianya. Jika dia tidak membunuhnya, banyak masalah akan datang kepadanya. Mayat itu secara alami diserahkan kedua bayangan. Yun Feixue berjalan ke Si Yuan untuk membangunkannya, yang terakhir menatap kosong pada apa yang ada di depannya, dan menemukan bahwa Yun Feixue hampir menangis dan memeluknya. Kamu bisa menghitung, barusan, aku hampir mati. Bukankah ini mati, kata Yun Feixue sambil tersenyum. Di mana pembunuhnya? Si Yuan bertanya. Hei, orang ini terlalu kuat, biarkan dia melarikan diri, dan bahkan Paman Fu tidak bisa menahannya, kata Yun Feixue sambil menghela nafas. Lari, Si Yuan tampak tidak puas dengan jawaban ini, lagi pula, dia bahkan mengencingi celananya, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan petunjuk yang berguna, yang terlalu buruk. Aku juga mencoba yang terbaik, tetapi kamu harus dapat melihat bahwa arahku benar. Pembunuh ini pasti terkait erat dengan Xiao Wuye. Kamu harus lebih berhati-hati dalam tindakanmu di masa depan. Yun Feixue menepuk bahunya. Si Yuan tidak memiliki nilai guna di sini, jadi dia tidak berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuknya. Meskipun tidak ada bukti yang jelas bahwa Xiao Wuye pasti orang di baliknya, itu juga masalah bagi Si Yuan untuk menemukannya sesekali. Tidak buruk, bagaimanapun juga, Xiao Wuye membenci dirinya sendiri. Yun Feixue dengan cepat kembali ke Yun Mansion biksu yang disebutkan oleh pria berbaju hitam itu adalah petunjuk penting lain yang digali si Xiao Kun setelah dia terbunuh. Tapi petunjuk ini juga membuat Yun Feixue sangat pusing. Sejauh yang dia tahu, tidak ada kuil lain di kota Qianlong kecuali kuil Huangcheng. Karena ini adalah aturan kaku Kaisar Dongfang Jianxiong, setiap tahun Dongfang Jianxiong akan pergi ke kuil Huangcheng untuk menyembah langit dan bumi. Ketika dia naik tahta, dia menyembah langit dan bumi di pusat kuil Huangcheng. Oleh karena itu, Dongfang Jianxiong tidak mengizinkan kuil lain muncul di sekitarnya. Dia pikir ini semacam tidak hormat kepada Tuhan dan kekuatan kekaisaran. Para biksu yang disebutkan oleh pria berbaju hitam itu berasal dari kuil Huangcheng. Yun Feixue tidak bisa memikirkan apapun, tempat lain untuk tinggal di bawah biarawan. Hanya saja kuil Huangcheng adalah tempat yang sangat ketat, belum lagi para ahli di kuil Huangcheng. Ada puluhan ribu pasukan Qianlong yang ditempatkan di luar kuil sepanjang tahun, jadi tidak diragukan lagi sulit untuk menemukan orang ini dari yang besar, kuil langit. Dia bahkan tidak tahu seperti apa biksu yang memberi perintah kepada pria berbaju hitam itu. Dia hanya tahu bahwa dia adalah orang yang lebih tua, jadi jumlahnya terlalu banyak. Meskipun ada petunjuk, kebenarannya masih jauh. Saat ini, sepertinya kita hanya bisa mulai dari Xiao Wuye. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi 3 tahun lalu, dia pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang Yun Fuku? Ada teknik yang kuat. Yun Feixue menghela nafas. Hanya saja Xiao Wuye ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika Anda ingin memulai dengannya, Anda harus berhati-hati lagi dan lagi. Yun Feixue hampir tidak tidur sepanjang malam, dan di dalam kamar, Xiao Cui telah berdiri di samping Yun Feixue menuangkan teh dan air untuknya. Dia tidak akan mencoba untuk menghalangi Yun Feixue melakukan apapun. Ikuti dia. Setelah malam berlalu, Yun Feixue tidak menemukan petunjuk apapun. Untungnya, dia sudah mencapai kelembutan batin tingkat ke-8. Xiao Cui, bantu aku menuangkan sabun cuci muka, kata Yun Feixue kepada Xiao Cui yang ada di sampingnya. Ya,
Nak, Xiao Cui mendorong keluar pintu, tetapi kebetulan menabrak Paman Fu yang berada di luar pintu. Paman Fu, ini sangat pagi, ada apa? Yun Feixue masih terlihat sedikit lelah, lagi pula, memikirkan hal semacam ini sepanjang malam agak berlebihan. Ini adalah sesuatu yang diberikan seseorang padamu. Paman Fu memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Paman Fu tidak membukanya terlebih dahulu, dia meletakkannya langsung di depan meja Yun Feixue. Siapa yang mengirimnya? Tanya Yun Feixue. Itu hanya asisten toko biasa. Dia mengatakan bahwa seseorang mengirimnya kepadanya. Kamu harus membukanya sendiri, kata Paman Fu. Yun Feixue mengangguk dan membuka kotak itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Tatapan lelahnya tiba-tiba meledak ke matanya yang mengejutkan. Pada saat ini, Yun Feixue tampaknya telah menjadi dewa iblis yang mampu membantai dunia, dan seluruh Yun Fu tampaknya merasakan aura tajam dan mengancam Yun Feixue. Paman Fu memandang Yun Feixue dengan ngeri. Itu pasti pertama kalinya dia merasakan momentum seperti ini dari Yun Feixue sejak dia masih kecil. Ini adalah leluhur generasi kedua yang tidak ada hubungannya. Ini adalah pisau harta tak tertandingi yang dapat dihunus kapan saja, tetapi pisau ini selalu disembunyikan di sarungnya dan belum ditembak. Yun Feixue memiliki rahasia besar, yang merupakan kesan pertama Paman Fu, tetapi dia tidak bertanya lagi, karena Yun Feixue ingin mengatakannya, dan dia tidak perlu bertanya lagi. Yun Feixue memejamkan mata, dan setelah beberapa saat, dia berhasil menahan napas dan mengeluarkan catatan dari kotak. Apakah kamu ingin menyelamatkan saudara perempuanmu Linger? Datanglah ke hutan pedang dan harimau di luar kota. Aku akan menunggumu di sini. Ingat, jangan beritahu siapapun, dan jangan bawa siapapun bersamamu. Tidak tanda tangan, tanpa tanda, hanya kalimat sederhana ini namun, hati Yun Feixue seperti gelombang yang mengamuk saat ini. Selain catatan ini, ada tangan di dalam kotak, tangan kanan pucat dan tak berdaya, tidak perlu menghakimi. Ini tangan Linger. Kotak itu dibanting hingga tertutup olehnya. Paman Fu tidak melihat apa itu, juga tidak menyelidiki secara diam-diam. Setidaknya ini adalah kebiasaan yang sangat buruk. Paman Fu jelas bukan orang seperti itu. Tapi dia melihat bahwa mata Yun Feixue telah memerah. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang Linger. Dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang dilakukan Linger. Semua orang tahu lebih banyak. Tapi Linger tidak bisa melawan, karena dia berada di bawah-bawahan Yun Feixue, dan mereka adalah pembunuh di bawah Yun Feixue yang tidak pernah bisa muncul dengan mudah. Selama Linger melawan, itu berarti bahwa segala sesuatu tentang Yun Feixue akan terungkap, seperti Xiao Cui yang disandera oleh Mei Huazuang. Meskipun dia kuat, dia tidak dapat dengan mudah melakukannya tanpa perintah Yun Feixue. Maaf, aku telah membuatmu menderita. Yun Feixue hampir menangis. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengambil kotak itu dan berjalan langsung keluar Yun Mansion. Kabut dan rasa sakit di wajahnya tersapu. Paman Fu, semua yang ada di Yun Mansion akan diserahkan kepadamu untuk saat ini. Siapapun yang berani datang ke Yun Mansion untuk membuat masalah akan membunuh Wu Xie. Jika aku tidak bisa kembali, Yun Mansion akan tercerai-berai, adalah apa yang Yun Feixue tinggalkan dari luar gerbang. Melihat bagian belakang Yun Feixue pergi, wajah Paman Fu menunjukkan, ada keterkejutan yang dalam. Dia pernah ragu-ragu, dia ragu apakah akan tetap berada di Yun Fu dan mengikuti sisi Yun Feixue. Pada awalnya, Yun Feiye sangat kuat, dan tidak ada yang melihat bahwa dia kagum pada 3 poin. Tetapi putranya tampaknya tidak terlalu baik, dan dia bahkan sangat tidak berguna, karena saya tidak melakukan apa-apa untuk menyelidiki kebenaran setelah 3 tahun kematian Lao Su. Baru sekarang Paman Fu tahu bahwa dia salah, dan apa yang salah itu sangat keterlaluan. Yun Feixue adalah pisau yang menyembunyikan dirinya di depan semua orang. Mungkin ketika pisau ini terhunus, ini adalah waktu ketika dunia berubah. Ya. Nak, Paman Fu membungkuk dalam-dalam ke punggung Yun Feixue. Di masa lalu, Paman Fu hanya peduli dengan keselamatan Yun Feixue, dan dia hampir tidak peduli dengan hal-hal lain. Tetapi sekarang, berbeda sekarang. Kuda cepat berlari di jalan yang luas, menyebabkan debu tak berujung.
dan daun-daun yang jatuh di tanah tampaknya memahami bahwa urgensi di hati Yun Feixue melayang liar dengan kudanya. Hutan pedang dan harimau, yang terletak sekitar 100 mil jauhnya dari Qianlong, adalah hutan yang tidak akan pernah berani diinjak oleh orang biasa. Hanya karena selalu ada binatang buas yang bahkan ditakuti oleh para ahli di tingkat ke-10 dari penempaan tubuh. Harimau bertaring tajam sangat besar, dan anak-anaknya yang baru lahir sekitar setengah berat orang dewasa. Jadi hampir semua yang bisa datang ke hutan harimau bertaring tajam adalah beberapa orang yang putus asa atau biksu kuat yang ingin menangkap beberapa pedang. Anak harimau bergigi datang ke rumah untuk dijinakkan sebagai hewan peliharaan. Sudah malam ketika Yun Feixue tiba di sini. Seseorang sudah menunggunya di sini, dan dia tidak sendirian. Pemimpinnya adalah Xiao Wuye, dan yang lainnya adalah prajuritnya. Yun Feixue, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Senyum dingin muncul di wajah Xiao Wuye. Xiao Wuye, putra Xiao Gan, menteri urusan militer, akan melakukan hal kotor seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Linger, Yun Feixue menatap Xiao Wuye di atas kuda dan berteriak, Yun Feixue, kamu pikir kamu ini apa? Kamu berani melakukan hal buruk padaku lagi dan lagi. Dan bahkan Mei Huazuang memberiku pot, jika aku tidak membalas dendam. Apakah aku masih Xiao Wuye? Xiao Wuye tertawa liar dengan sorot mata bangga yang tak terlukiskan. Di mana dia? Yun Feixue bertanya lagi. Terlepas dari kata-kata Xiao Wuye yang bertele-tele, apa yang kamu terburu-buru? Dia baru saja mematahkan satu tangan, dan masih ada satu napas tersisa. Sekarang kamu akan segera turun kepadaku. Apakah kamu mengerti bahwa mata dan nadamu membuatku sangat tidak nyaman? Xiao Wuye berkata dengan ringan. Tidak mungkin bagi Yun Feixue untuk membiarkan Linger meninggalkannya sendirian. Jika dia benar-benar hanya seorang gadis bordil, dia akan menanggungnya sendiri. Tetapi poin kuncinya adalah Linger adalah bawahannya, anggota bayangan. Xiao Wuye, jika Linger memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, kamu tidak akan cukup kehilangan 3 nyawa, kata Yun Feixue. Yoyo, aku sangat takut, aku benar-benar takut mati. Hei, saat itu, ketika Yun Feixue menyapu medan perang, saya tidak berharap bahwa benihnya akan mempertaruhkan hidup dan mati untuk seorang wanita bordil. Itu benar-benar sedih. Xiao Wuye sepertinya hanya menghina Yun Feixue hanya meredakan amarahnya. Jadi dia terus mengucapkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Jika memungkinkan, Yun Feixue sudah mulai saat ini, tetapi kekuatannya saat ini jelas tidak realistis. Xiao Wuye memiliki setidaknya 5 master di puncak tingkat ke-10 dari penempaan tubuh di sisinya, jadi dia hanya bisa bunuh diri dengan melakukannya. Aku sangat menyukai penampilanmu, tatapan penuh kebencian. Yah, aku tidak akan terlalu bertele-tele denganmu lagi. Jika aku ingin Lingermu, aku akan pergi ke hutan pedang harimau untuk menemukannya. Tetapi apakah dia menjadi aku tidak tahu. Jatah harimau bertaring tajam. Xiao Wuye tertawa liar. Ekspresi Yun Feixue menjadi sangat jelek. Meskipun Linger tidak lemah, tetapi dengan satu tangan hilang, dan bahaya di hutan harimau pedang, berapa lama dia bisa bertahan? Xiao Wuye, ayo selesaikan akun kita secara perlahan. Setelah Yun Feixue selesai berbicara, dia berlari menuju Sword Tiger Forest. Kamu bisa keluar dan membicarakannya. Xiao Wuye mencibir dan kemudian melanjutkan, kalian berlima mengikutinya. Cobalah untuk tidak menyerang dengan senjata. Ingat, yang paling penting adalah menyamarkan adegan itu. Ya, Tuan Muda, kelimanya mengangguk dan mengikuti Yun Feixue. Melihat mereka tidak memasuki hutan, hati Xiao Wuye sedikit lega. Kehilangan yang disebabkan Yun Feixue terlalu besar, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya secara langsung. Semua orang tahu status Yun Fu di hati Kaisar. Jika Kaisar meninggal secara misterius, Kaisar pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Jadi Yun Feixue menggunakan Linger untuk membiarkan Yun Feixue memasuki hutan harimau pedang. Pada akhirnya kamu dimakan oleh harimau bertaring tajam, jadi kamu tidak bisa menyalahkan kepala Xiao Wuye. Adapun apakah Yun Feixue bisa bertahan, Xiao Wuye tidak mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Belum lagi ada harimau bertaring tajam di dalam. 5 tuannya sendiri dapat membuatnya mati tanpa penguburan. Bertarung melawanku Xiao Wuye, bahkan jika kamu adalah keturunan Yun Feiye, aku ingin kamu mati. Kamu masih harus mati.
Xiao Wuye mendengus dingin, dan menghilang langsung ke hutan dengan menunggang kuda. Sejak saat itu, tidak ada orang seperti Yun Feixue di kota Qianlong, dan Yun Fu akan benar-benar menghilang dari kota Qianlong. Cukup sekian dulu ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.